Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan membahas bersama tentang sebuah perang Troya. Bagaimana bisa terjadi dan pelajaran apa yang bisa kita ambil bersama. Perang Troya adalah salah satu kisah yang epik yang paling terkenal dari mitologi Yunani. Kisah ini terutama dikenal melalui puisi epik Homer, Iliad, dan Odyssey, serta berbagai sumber lain dari mitologi dan sastra Yunani. Berikut ini adalah beberapa rincian tentang perang ini. Latar belakang dari perang Troya bermula dari perselisihan antara para dewa. Kisah dimulai dengan pernikahan Peleus dan Thetis, di mana semua dewa diundang kecuali Eris, dewi perselisihan. Eris yang marah karena tidak diundang melemparkan apel emas bertuliskan untuk yang tercantik di tengah pesta. Tiga dewi, Hera, Athena, dan Aphrodite, mengklaim apel tersebut. Zeus, raja para dewa, menugaskan Paris, pangeran Troya, untuk memilih siapa yang paling cantik. Masing-masing dewi menawarkan suap kepada Paris. Hera menawarkan kekuasaan, Athena menawarkan kebijaksanaan dan kemenangan dalam perang, dan Aphrodite menawarkan wanita yang paling cantik di dunia. Paris memilih Aphrodite yang menjanjikan Helen dari Sparta, istri Raja Menelaus yang paling cantik. Penculikan Helen, Paris pergi ke Sparta dan membawa Helen kembali ke Troya. Penculikan ini dianggap sebagai tindakan yang memalukan dan penghinaan besar bagi Menelaus. Menelaus meminta bantuan saudaranya Agamemnon, Raja Mesene, untuk membawa kembali Helen. Agamemnon kemudian mengumpulkan sekutu-sekutu Yunani dan membentuk armada besar untuk menyerang Troya. Perang di Troya, perang ini berlangsung selama 10 tahun dan melibatkan banyak pahlawan legendaris dari kedua belah pihak. Beberapa peristiwa penting dalam perang ini termasuk adalah pertemuan Achilles dan Hektor. Achilles merupakan pahlawan terbesar Yunani yang membunuh Hektor, pangeran Troya, dan pemimpin militer mereka dalam duel epik di luar tembok Troya tersebut. Kemudian ada kemarahan Achilles. Setelah kematian sahabatnya Patroclus, Achilles kembali ke medan perang dengan penuh amarah dan membunuh banyak prajurit Troya. Selanjutnya, strategi kuda Troya itu seperti apa? Setelah bertahun-tahun pertempuran tanpa hasil 10 tahun, Yunani menggunakan taktik penipuan dengan membuat kuda kayu besar yang diisi dengan prajurit terbaik mereka. Mereka meninggalkan kuda tersebut di depan gerbang Troya dan berpura-pura mundur. Lantas kejatuhan Troya. Penduduk Troya menganggap kuda tersebut sebagai tanda kemenangan, membawa kuda tersebut masuk ke dalam kota pada malam hari. Prajurit Yunani kemudian keluar dari kuda tersebut dan membuka gerbang bagi pasukan mereka yang kembali. Troya dihancurkan dan dibakar habis. Kemudian akhir perang dan dampaknya. Setelah kejatuhan Troya, banyak pahlawan Yunani kembali ke rumah mereka dengan membawa harta rampasan dan kenangan pahit perang. Helen kembali ke Sparta bersama Menelaus, namun perjalanan pulang para pahlawan Yunani seringkali penuh dengan rintangan dan kesulitan, seperti yang digambarkan dalam Odyssey yang menceritakan petualangan Odyssey dalam perjalanan pulang ke Ithaca. Perang Troya tetap menjadi salah satu kisah paling ikonik dalam mitologi dan sastra barat, menggambarkan tema-tema seperti keberanian, pengkhianatan, dan nasib malang yang menimpa. Oleh karenanya, hal-hal yang bisa kita pelajari dari perang Troya adalah berhati-hati dalam setiap aspek kehidupan. Apabila kita mendapatkan kesempatan atau tantangan kehidupan, berhati-hatilah dalam bertindak, pikirkanlah resiko yang ada sebelum mengambil tindakan tersebut. Dan tentu menerima setiap resiko yang kita perbuat. Jadi menjalani hidup adalah fleksibel dan berusaha untuk terus bahagia dan terus beribadah. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Saya Andi Setiawan SPD. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.